Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas hukum membaca Al-Quran di HP ataukah di mushaf, mana yang lebih utama. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, terlebih dahulu kita melihat sejarah singkat tentang pengumpulan Al-Quran dan kapan Al-Quran itu mulai menjadi mushaf seperti yang kita baca sekarang. Ya. Dahulu di zaman sahabat, sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya di zaman sahabat, para sahabat menghafalkan Al-Quran ya dengan hafalannya, karena para sahabat memiliki hafalan yang kuat. Kemudian di antara mereka ada yang menulis di pelepah kurma, di batu, dan di fasilitas yang lainnya, dan belum terjadi pengumpulan Al-Quran secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya ya, ini adalah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ya terjadi perang, yaitu perang Yamamah, yang dimana diantara banyak yang terbunuh itu adalah qurra atau para penghafal Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pada saat itu menjadi khalifah agar mengumpulkan Al-Quran dalam satu tempat. Akan tapi Abu Bakar tidak langsung ya, karena takut akan berbuat dosa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus memotivasi. Akhirnya Abu Bakar kemudian mau ya mengumpulkan Al-Quran dan memerintahkan sahabat ya untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dikumpulkan menjadi satu, ya Al-Quran ini disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan tujuan agar tidak ada yang tercecer, ya tidak ada yang hilang dari bagian dari Al-Quran. Ya, karena di antara sahabat banyak yang penghafal meninggal pada saat perang tersebut. Kemudian berpindah ya mushaf tersebut yang telah dikumpulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah selanjutnya. Kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, kemudian selanjutnya diberikan kepada Hafsah, anaknya. Masuklah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ya sahabat yang mulia, ya melihat ternyata setelah kaum muslimin melakukan ekspansi perluasan wilayah, sebagian di antara kaum muslimin ya itu membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda, sehingga sahabat ya Utsman bin Affan mengumpulkan dengan sahabat yang lainnya bermusyawarah agar untuk menyatukan Al-Quran ini dengan satu mushaf dan satu dialek agar tidak terjadi perpecahan. Ya, di antara sahabat berpendapat ya jangan sampai berpecah sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Ya akibat ditakutkan perpecahan cara membaca dari mushaf Al-Quran tersebut, sehingga Utsman bin Affan meminta Al-Quran yang disimpan atau kumpulan Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah ya untuk ditranskrip ulang, ya kemudian dibuat ya di antara sahabat yang menulis kembali, yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian setelah selesai disebarkan ke seluruh penjuru kaum muslimin. Kemudian Al-Quran yang tadi ini dikembalikan kembali kepada Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Teman-teman sekalian, jika kita melihat ternyata mushaf ini datangnya belakangan. Lantas bagaimana hukum membacanya? Ya, dan di zaman sekarang ya mushaf itu, Al-Quran itu bahkan ada di HP kita atau di alat elektronik kita. Apakah mana yang utama? Afdolnya membaca di mushaf atau di HP ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di antara yang lebih afdol itu adalah membaca di mushaf. Ya, akan tetapi kalau misalnya dengan menghafal itu lebih utama, lebih bisa mentadabburinya, ya maka
itu bisa lebih baik. Akan tetapi kalau sama saja membaca di mushaf maupun di hafalan tetap sama dalam khusyuknya, dalam tadabburnya, maka lebih baik mushaf. Sedangkan pendapat yang lain, Syekh bin Baz mengatakan, ya baik itu dihafalkan, dibaca lewat mushaf atau dihafalkan, tujuannya yang paling utama adalah metode yang mana saja, yang penting tujuan dari pembacaan Al-Quran itu didapatkan, yaitu untuk mentadabburinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ya. Sehingga kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwasanya membaca Al-Quran lewat HP ataupun lewat mushaf itu pahalanya sama saja, tergantung metode yang mana yang bisa menambah kekhusyuan dan bisa tercapai tujuan dari membaca Al-Quran itu, yaitu untuk mentadabburinya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.